Bab 040. Plot twist terjadi, Yasa yang berharap Bian memberi pelajaran untuk si tua bangka, malah mendapat ucapan maaf, tapi Yasa tahu kalau ucapan maaf Emil hanya formalitas saja dan itu tak akan pernah menyelesaikan perselisihan abadi di antara mereka sampai kapanpun. Silakan minta maaf ke Yasa secara langsung, kata Bian dengan tegas. Emil melirik ke arah Yasa, Yasa juga menatap Emil dengan tatapan penuh kebencian. Pengkhianat itu telah menjebak Regita dan Yasa tak bisa menyelamatkan Regita karena sialnya Regita jauh lebih percaya pada Emil daripada Yasa. Itulah awalnya yang membuat suasana di antara mereka memanas tak ada jeda. Saya minta maaf, Yas. 118. Udahlah, Pak. Ayo cabut dari sini, dia itu mainin peran dengan baik. Percuma kita datang nyelesain masalah sama dia. Sampai kapanpun gak akan pernah selesai. Yasa mengabaikan Emil dan mengajak Bian untuk pergi. Lihat dan dengar sendiri kan. Seperti itulah putra Anda bersikap sehingga memantik saya untuk berujar kasar waktu itu. Tapi Emil kembali menyinggung soal sikap Yasa. Yas, duduk dulu sebentar ya, nanti biar mama minta izin ke wali kelas kamu udah nggak mungkin berangkat ke sekolah kan? Pasti kamu udah terlambat kan? Bujuk Regita penuh harap. Pah, ayo pulang. Dan sekali lagi Yasa mengabaikan Regita sehingga hati Regita semakin sedih. Bian rasa memang sudah tak ada lagi yang perlu dibahas. Emil bersikap labil sehingga Bian tak bisa mengambil sikap selanjutnya, apalagi Emil terkesan mengalah dan memaafkan serta meminta maaf pada Yasa. Oke, kalau memang Anda menganggap ini sudah selesai, saya juga anggap ini selesai. Putuskan Bian. Yas, kamu bahkan gak mau nengok ke mama sedikit pun. Regita protes saat Bian dan Yasa bersiap untuk pergi. Beberapa detik Yasa diam, tapi kemudian dia beranjak tanpa melihat pada Regita. Setelah itu Bian menyusul, maaf ya sudah mengganggu pagi Anda, terima kasih, permisi. Silakan. Bian pergi menyusul Yasa dan Regita hancur karena Bian dan Yasa kompak bersikap acuh, terutama Yasa. Luar biasa. Untuk pertama kali aku mengalah. Itu karena aku masih menghargai kamu, Re. Ucap Emil pada Regita dengan kesal sepeninggal Yasa dan Bian. Yas. Gumam Regita sambil menangis pilu karena tak bisa lagi menggenggam hati anaknya sendiri. Kenapa? Kamu mau menyusul anak setan itu? Pergi. Susullah dia. Lalu setelah itu jangan pernah berpikir untuk kembali menginjakkan kaki kamu di rumah ini lagi. Ancam Emil, semakin menekan mental Regita. Emil meninggalkan Regita begitu saja. Bukannya membesarkan hati Regita, Emil malah semakin mengecilkan hati Regita kala itu. Regita semakin down. Dia merasa sangat tidak berguna saat ini. Dia mulai merasa menyesal karena lebih memilih Emil daripada Yasa kala itu. Sungguh Regita menyesali keputusannya 7 tahun yang lalu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat, dia sudah terlanjur memilih dan tak bisa memutar langkah lagi karena Yasa sudah menemukan sosok baru yang mampu mengisi kekosongannya. Bawa mama bersama kamu, Yas. Mama mau hidup bersama kamu, mama akan menebus semua waktu yang sudah hilang di antara kita. Mama akan jadi mama terbaik buat kamu, mama janji. Batinnya. Sayangnya dia tak bisa menyusul Yasa. 119. Bian menganggap masalah Yasa dan Emil selesai. Mulai sekarang, Bian tak akan mengizinkan Yasa pergi ke rumah mamanya lagi.
Boleh bertemu tapi tidak di rumah itu. Widuri ikut lega mendengar cerita Bian soal pertemuan singkatnya dengan Emil tadi pagi. Sepulang dari kantor, Bian memang langsung menceritakannya pada Widuri dan Widuri menyimak cerita Bian. Ada rasa lega tapi masih ada rasa cemas juga. Waktu itu Yas nyinggung soal wanita seksi yang ada di mobil Pak Emil. Kita juga pernah memergoki beliau makan malam sama perempuan lain. Apa kamu juga membahas soal itu tadi, Mas? Tanya Widuri. Biar itu jadi urusan mereka aja. Yas udah coba ngasih tahu tapi ternyata mamanya lebih percaya suaminya daripada ucapan Yasa, iya kan? Biarkan saja, sepandai-pandainya Emil bermain, satu waktu nanti pasti Regita akan menyadarinya sendiri. Widuri mengerti dan benar apa kata Bian. Urusan rumah tangga Emil dan Regita biar mereka saja yang mengurusnya. Gimana hari ini, sayang? Apa ada keluhan? Tanya Bian lalu mengelus kepala Widuri. Bian sudah tak ingin membahas soal Emil dan Regita lagi. Stok mangga muda cukup buat seminggu ke depan, hari ini nggak ada keluhan sama sekali. Widuri menjawab sambil tersenyum yakin. Senyuman yang selalu Bian butuhkan setiap pulang kerja. Baguslah. Kamu mau beli sesuatu? Mau nambah koleksi tas atau sepatu? Enggak, Mas. Enggak dulu deh. Yakin? Yakin. Aku malah kepikiran buat liburan akhir tahun gitu, Mas. Tapi bukan kita berdua aja, kita ajak Yas juga. 3 hari lagi, tahun akan berganti, mungkin kita bisa merayakannya dengan berlibur sama-sama. Tentu saja Bian setuju dengan usulan Widuri. Widuri selalu memiliki rencana brilian untuk membuat Yasa merasakan keutuhan keluarga lagi. Oke. Good idea. Kamu mau pergi kemana? Sebaiknya kita tanya Yas aja, Yas maunya pergi kemana? Kok tanya Yas, sekarang ratunya adalah kamu yang nentuin. Ah kamu, Mas. Tapi, Yas udah menjalankan tugasnya sebagai calon kakak dengan sangat baik, kita berikan dia penghargaan kecil, dengan menyerahkan pilihan destinasi liburan ke Yas. Gitu, Mas. Bian setuju lagi. Ide Widuri tidak ada yang tidak bagus, tidak mungkin Bian menolaknya. Oke, ayo kita hampiri dia, kita tanya, dia mau liburan kemana, ajak Bian. Ayo, Mas. Widuri setuju, Bian menggandeng tangan Widuri dan berjalan bersama-sama menuju ke tempat di mana Yasa berada. 120. Setelah dicari, ternyata Yasa sedang keluar rumah. Yasa hanya meminta izin untuk pergi keluar pada Nunung dan Uti. Bilangnya mau ke tongkrongan sebentar, Pak. Ya udah biarin aja, Mas. Chat aja Yasnya buat pulang sebelum maghrib, kata Widuri. Ya udah. Bian pun tak bisa lagi terus membatasi ruang gerak Yasa. Setelah peristiwa tawuran yang terjaring oleh pihak kepolisian beberapa bulan lalu, Yasa memang mendapat hukuman untuk tidak pergi keluar rumah selain untuk pergi ke sekolah atau kepentingan keluarga. Yasa sudah bersikap jauh lebih baik, Bian pun kembali memberikan kelonggaran. Nanti bisa kita obrolin pas makan malam aja, Mas. Kata Widuri lagi. Iya, sayang. Kita kembali ke atas, bersiap buat salat maghrib. Iya, Mas. Bian dan Widuri kembali pergi ke lantai atas rumah menuju ke kamar mereka. Diam-diam Uti dan Nunung mendengarkan obrolan kecil Bian dan Widuri dan sungguh mereka tambah bahagia dengan apa yang tersaji di rumah itu sejak ada Widuri di sana. Adem banget ya, Nung. Iya benar, Ti.
Adam Suseno pokok nama. Adam Suseno mah suaminya Mbak Inul atuh, Nung. Iya itu wilah pokoknya mah. Adim. Nunung dan Uti saling bergurau sambil tertawa bersama. Yang pasti mereka merasakan aura positif juga semenjak ada Widuri di rumah itu. Yasa akan pergi ke tempat nongkrongnya. Sudah lama dia tidak pergi keluar sore-sore begini. Tapi tanpa diduga, sekilas, Yasa melihat Lanina baru saja naik angkot di sebuah halte. Karena penasaran, Yasa malah lanjut mengikuti angkot yang membawa Lanina pergi. Mau kemana dia? Pikir Yasa, Yasa mencoba menelpon pada nomor Lanina dan memastikan kalau yang naik angkot itu menang Lanina. Tapi panggilan telepon Yasa tidak diangkat, yang naik angkot barusan Lanina bukan sih. Yasa terus mengikuti dan tidak mencoba nekat untuk menyetop angkot itu, takutnya Yasa salah orang. 121. Dan setelah beberapa menit mengikuti, angkot itu berhenti di sebuah jalan di mana di sana ada sebuah rumah sakit tua. Yasa tidak terlalu memperhatikan rumah sakit apa itu. Benar saja, Lanina lah yang berhenti di sana. Lanina turun lalu membayar ongkos. Lanina terus berjalan tanpa menyadari keberadaan Yasa. Yasa fokus pada Lanina yang terus berjalan menuju gerbang rumah sakit itu sampai akhirnya Yasa salah fokus dengan sebuah pelang yang ada di atas gerbang rumah sakit tua itu. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Kasih. Res. Gumam Yasa semakin tak mengerti. Yasa melajukan motornya untuk mengikuti langkah Lanina sampai akhirnya Lanina sadar kalau dirinya diikuti oleh Yasa. Nin. Lanina menoleh dengan perasaan kaget tak terkira. Lanina sampai stuck begitu tabu kalau Yasa telah mengikutinya. Yas. Kamu ngapain ke sini? Lanina terlihat panik dan wajahnya mulai berkeringat. Lanina seperti menyesal telah dipergoki oleh Yasa berada di depan gerbang rumah sakit jiwa itu. 122. Lanina mati langkah, yang pasti dia menyesal karena jejaknya diketahui oleh Yasa. Apa yang kamu cari di sini, Nin? Tanya Yasa untuk kesekian kalinya karena sejak awal tadi Lanina belum juga menjawab pertanyaannya. Nin. Lama-lama ngeselin juga ya. Jawab dong. Yasa semakin mendesak bahkan melangkah lebih dekat sehingga memenjara Lanina di antara teralis pagar gerbang dan tubuhnya yang jangkung. Ngapain sih kamu ngikutin? Ngikutin sejak kapan? Tanya Lanina kesal. Cuma kebetulan aja. Tak lama, seorang wanita parubaya muncul mendekat ke arah pagar. Wanita itu tersenyum ramah dari kejauhan seolah sudah sangat akrab dengan Lanina. Lanina. Kebetulan kamu datang sore ini, ibu kamu baru saja selesai mandi, ucap wanita itu. Yasa terdiam, tertegun dan terpaku. Lanina tak perlu menjawab lagi karena wanita bernama Marini itu sudah memberitahukannya. Ibu. Ibunya Lanina. Ibu kandungnya kah? Berada di rumah sakit jiwa itu sebagai apa? Sebagai pasien atau sebagai petugas? Yasa mencoba positive thinking, mungkin ibunya Lanina adalah salah satu petugas di RSJ itu. Wah kebetulan, Bu. Saya juga bawain kue lapis kesukaan ibu, jawab Lanina tanpa mempedulikan Yasa lagi. Masuklah. Marini membukakan pintu gerbang lalu mempersilakan Lanina untuk masuk. Setelah semakin dekat, barulah Marini menyadari keberadaan Yasa di sana. Kamu datang sama teman kamu. Tumben. Tanya Marini sambil memperhatikan Yasa. Iya, Bu. Dia mau langsung pulang kok. Tutup aja gerbangnya.
Lanina benar-benar tak ingin Yasa tahu lebih jauh soal kenyataan hidupnya, sepertinya Lanina memang belum siap. Terima kasih ya udah antar Lanina, hati-hati di jalan, ucap Marini dengan ramah pada Yasa lalu hendak menutup pagar gerbang tapi tiba-tiba Yasa menahannya. Boleh saya masuk? Pinta Yasa. Ash, sial. Lanina ingin menolak dan menyuruh Yasa pergi saja. Tapi Lanina tahu kalau Yasa pasti akan memaksa untuk masuk. Alhasil, setibanya di dalam sebuah ruangan khusus, Yasa semakin stuck dan tak banyak bicara. Dia berdiri kaku di dekat pintu dan hanya menonton saat Lanina sedang menyuapi seorang wanita 30 tahunan lebih yang menatap kosong keluar jendela. 123. Wanita itu seperti orang linglung, tidak menyapa bahkan tidak menatap pada Lanina tapi dengan sabar Lanina menyuapinya. Yasa tertampar. Benar-benar tertampar. Lanina hidup di antara ibu kandung yang gila dan ibu angkat yang durjana. Bagaimana dia bisa tetap tersenyum dan bersemangat menjalani hidup? Pikir Yasa. Bu, aku akan segera menyelesaikan masa SMA aku akan dapat ijazah dan aku akan segera mendapat pekerjaan yang baik. Setelah itu, aku akan membawa ibu dari sini. Aku akan mencari tempat yang bisa kita huni bersama-sama, aku akan merawat ibu sebisaku. Itu memang terdengar naif, tapi hanya itulah cita-citaku saat ini. Ucap Lanina sambil menatap ibunya dengan tatapan yang sangat dalam. Sayangnya sang ibu tak sekalipun menatap ke arahnya. Masih seperti orang asing dan tak menganggap Lanina ada di dekatnya. Sang ibu masih menatap kosong keluar jendela kamar yang sudah cukup usang itu. Aku sayang ibu, nggak peduli bagaimanapun keadaan ibu. Tambahnya sambil menahan perih di dalam hatinya. Lanina tak berani menggenggam tangan ibunya karena waktu itu ibunya pernah marah dan mengamuk saat disentuh oleh orang yang tidak biasa ada di dekatnya, hanya orang-orang rumah sakit jiwa yang bisa beradaptasi dengan ibunya Lanina. Sudah 30 menit dan Lanina rasa itu sudah cukup untuk melepas rindu. Setiap kali memiliki uang lebih, maka Lanina akan datang mengunjungi ibunya untuk sekedar mengantarkan kue lapis favorit ibunya. Aku pulang ya, pamit Lanina lalu dia beranjak setelah puas menatap ibunya. Lanina melangkah menuju ke pintu di mana ada Yasa berdiri di sana. Yasa speechless dan tak menyangka kalau Lanina menyimpan rahasia sebesar ini selama ini. Ayo pulang, ajak Lanina. Lanina melangkah lebih dulu lalu kemudian Yasa menyusul masih dengan rasa tak percaya. Setelah itu Lanina pamit pada orang-orang rumah sakit dan pulang bersama Yasa. Tiada kata, tiada obrolan, Yasa juga tak berani bertanya lebih jauh. Yasa yakin kalau saat ini hati Lanina sedang tidak baik-baik saja. Pasti Lanina juga merasa malu karena ketahuan memiliki ibu seorang ODG. Orang dengan gangguan jiwa oleh Yasa. Sampai sini aja, Yas. Lanina meminta Yasa untuk berhenti di gang sebelum masuk ke gang rumahnya dan rumah Roni. Yasa tak ingin ngeyel, Yasa pun menurut dan berhenti di sana. Lanina turun lalu menyerahkan helmnya pada Yasa. Makasih, ucap Lanina, dengan wajah tegar. Tak ada basa sedikit pun padahal tadi dia baru saja menemui ibunya yang gila. Mungkin Lanina memang sudah terbiasa. Kamu boleh cerita soal apapun ke aku, Nin. Aku bisa pegang rahasia kamu, aku janji. Lanina malah terharu dengan ucapan Yasa barusan. Apa benar Yasa akan menjaga rahasianya? Nggak ada yang tahu soal fakta tadi, bahkan Roni juga nggak tahu. Cuma kamu yang tahu, Yas.
Ucap Lanina. 124. Pelan dengan mata berkaca-kaca. Aman. Ucap Yasa sambil menepuk-nepuk pundak Lanina. Janji. Lanina menyodorkan kelingkingnya pada Yasa. Janji. Yasa tidak ketus, dia mengaitkan kelingkingnya di kelingking Lanina dan sungguh Yasa akan menjaga rahasia yang ia ketahui tadi. Makasih. Aku jalan ya, pamit Lanina. Oke. Lanina pergi melangkah menjauh, sesekali ia menyempatkan diri untuk melambaikan tangan sambil menoleh pada Yasa.